Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pembahasan kali ini kita memasuki bab 2, yaitu mengenai hukum alam dan isi kandungan Quran surah Al-Qari'ah. Jadi, pembahasan kita kali ini adalah mengenai hukum alam. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, akan lebih baiknya Bapak sampaikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, jadi untuk yang pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini, Bapak harap kalian dapat meyakini kekuasaan Allah pada fenomena alam yang terjadi. Tujuan pembelajaran yang kedua, Bapak harap kalian terbiasa menyikapi dengan baik fenomena alam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan Quran surah Al-Qari'ah. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ketiga, Bapak harap kalian dapat memahami isi kandungan Quran surah Al-Qari'ah tentang fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Ya, kita masuk pembahasan yang pertama mengenai hukum alam. Apakah dari kalian ada yang telah mengetahui apa itu hukum alam? Ya, hukum alam adalah segala sesuatu yang berlaku sesuai dengan kodrat alam. Matahari terbit dari timur dan terbenam di arah barat. Pertukaran waktu antara siang dan malam. Para ilmuwan mengatakan bahwa bumi, bulan, serta bintang tidak jatuh ke bumi ini karena adanya gaya gravitasi. Nah, terlepas dari pemikiran ilmuwan itu, kita sebagai orang yang beriman wajib yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini berdasarkan kuasa dan kehendaknya. Allah yang telah menciptakan, dialah yang menjaganya, mengaturnya, dan suatu saat juga akan menghancurkannya. Nah, jadi hukum alam itu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih dalam lingkungan sekitar kita. Tadi sudah dijelaskan seperti pergantian antara siang dan malam, matahari yang terbit dari timur dan terbenam di arah barat, seperti bumi, bintang, dan bulan yang tetap melekat di tempatnya, tidak akan pernah jatuh kemanapun, itu karena adanya gaya gravitasi. Nah, itulah kodratnya Allah. Allah lah yang telah menciptakannya, dan dia juga yang merawatnya, dan dia juga yang akan menghancurkannya kelak. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua mengenai isi kandungan Quran surah Al-Qari'ah. Sebelum kita memasuki isi kandungan surah Al-Qari'ah, akan Bapak bacakan terlebih dahulu Quran surah Al-Qari'ahnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Penjelasan ayat. Eh, Secara bahasa kata al-qari'ah berarti bahaya besar atau peristiwa besar yang mengguncangkan hati, yaitu hari kiamat, hari hancurnya alam semesta. Dengan demikian, hukum fenomena alam yang dimaksud pada surah Al-Qari'ah adalah peristiwa besar yang disebut Yaumus Sa'ah atau hari kiamat. Kita lanjut. Pada ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang adanya hari kiamat. Ayat ini dimulai dengan pernyataan hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?" Maksud pertanyaan ayat 2 dan 3 adalah untuk menarik perhatian kepada penciptanya agar benar-benar memperhatikan pada permasalahan yang ditanyakan. Nah, jadi di sini bukan berarti Allah itu tidak mengetahui sehingga Allah bertanya kepada Rasulullah, namun Allah ingin menegaskan bahwa agar manusia itu memperhatikan penciptanya kepada permasalahan yang terjadi. Nah, kita lanjut. Pada ayat 4 dan 5, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa pada saat terjadinya hari kiamat. Pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian peristiwa hari kiamat digambarkan dalam ayat ini bahwa manusia berhamburan seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Peristiwa hari kiamat juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain seperti surah Al-Infitor ayat 1 sampai 4 dan At-Takwir ayat 1 sampai 3. Yang artinya apabila langit terbelah dan bintang-bintang jatuh dan apabila lautan dijadikan meluap dan kuburan-kuburan dibongkar. Dalam surah At-Takwir juga dijelaskan yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, jadi seperti itu gambaran hari kiamat. Jadi sudah dijelaskan Allah di dalam Quran surah Al-Qari'ah, ada juga di dalam Quran surah Al-Infitor, dan juga di dalam surah At-Takwir bahwa yang namanya hari kiamat itu sangatlah mengerikan ya. Kita lanjut. Adapun kepastian terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kejadian hari kiamat tidak dapat disangkal oleh siapapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 1 dan 2 yang artinya apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Artinya hari kiamat ini sudah mutlak terjadi, namun kita tidak mengetahui kapan terjadinya. Nah, maka dari itu alangkah lebih baiknya kita senantiasa menyiapkan amal-amal kebaikan, perbuatan baik, yang mana dengan amal tersebut semoga kita terhindar dari mara bahaya. Oke, kita lanjut ke ayat 6 dan 7, menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang lebih banyak. Setelah terjadinya hari kiamat ada 3 tahapan yang akan dilalui manusia, yaitu Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, dan Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Ba'as? Ya, Yaumul Ba'as ialah hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali setelah dimatikan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Yang kedua ada Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya seluruh manusia setelah dibangkitkan dalam sebuah tempat yang luas. Dikatakan di dalam hadis Yaumul Mahsyar itu padang pasir yang dimana jarak antara matahari dengan kepala kita itu sejengkal. Nah, jadi itu Yaumul Mahsyar. Kita lanjut, yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan selama hidup di dunia. Yang beriman akan dibalas dengan surga dan yang ingkar dibalas dengan neraka. Selain Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, dan Yaumul Jaza, ada juga proses tahapan yang lain seperti Yaumul Mizan, hari penimbangan amal,
yaumul hisab, hari perhitungan. Dan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang baik amalnya dan menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya, hal itu sebagai pertanda baik baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan, maka dia akan diberikan dengan periksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ayat 8 sampai 11 menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang sedikit, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Orang seperti ini akan celaka, ia akan dimasukkan ke dalam neraka huyah, yaitu api yang sangat panas. Naudzubillah. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih berat timbangan amal keburukannya menerima buku catatan dari belakang. Hal itu sebagai pertanda buruk baginya. Nah, jadi kalau kita kelak menerima buku catatan dari sebelah kanan, maka alhamdulillah kita lebih banyak berbuat kebaikannya. Sedangkan jika kita menerima catatan dari belakang, maka itu kita celaka, yaitu karena lebih banyak memperbuat amal keburukan, yang mana amal keburukan itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi mulai sekarang lah kita persiapkan segala sesuatunya agar kehidupan di kelak itu kita yang nyamannya itu. Nah, lanjut. Jadi bagaimanapun juga sesuatu yang tidak baik itu sebaiknya kita tinggalkan sejak dini. Jangan kita perlambat lagi, apalagi misalnya ada kata-kata seperti ini, ntar aja gini, waktuku masih panjang juga aja, masih kau aja kena ya berbuat baik ya. Nah, itu tuh kata-kata seperti itu tuh jangan disimpan lah. Sebaiknya tuh hendaknya mulai sekarang kita berubah, kita mulai dengan perbuatan yang lebih baik. Karena umur tidak ada yang tahu, seperti halnya dengan angin yang tak terlihat. Asik. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini kita membahas hukum alam saja, hukum alam dan isi kandungan Quran surah Al-Qari'ah. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.